Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Muslimin muslimat, sholihin sholihat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah. Ini adalah pertemuan pertama setelah libur, dan libur hanya sekali. Sekaligus ini pertemuan pertama kita di bulan Syawal setelah kita berpisah dengan bulan Ramadan. Tidak saya ulangi lagi tentang apa yang harus kita kerjakan setelah Ramadan. Yang jelas pembuktian saja bahwa kalau memang apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu adalah suatu kebaikan, maka tentu buahnya adalah kebaikan. Artinya bahwa kalau memang apa yang kita kerjakan di bulan Syawal ini suatu kebaikan, mudah-mudahan itu sebagai penanda bahwa Ramadan kita, amal-amal kita di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau keburukan yang kita lakukan setelah bulan Ramadan usai, kita takut jangan-jangan apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan kemarin suatu keburukan, meskipun dohirnya kebaikan, dohirnya ya siam, dohirnya ya mengerjakan qiyam, dohirnya ya tilawah. Tapi kalau itu tidak menghasilkan apa-apa setelah Ramadan, ya, jangan-jangan hanya dohirnya saja, ya, karena tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Adakah balasan dari kebaikan selain daripada kebaikan? Kalau memang kebaikan yang kita kerjakan, maka buahnya adalah kebaikan. Inna min jazail hasanah al hasanatu ba'daha. Sesungguhnya balasan bagi orang yang melakukan kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Wa inna min uqubatis sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Balasan bagi keburukan adalah dia akan melakukan keburukan setelahnya. Kalau Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan kaidah seperti ini di dalam Quran banyak sekali. Wa hadza fil Qur'ani aktsar min alfi maudhi'. Di Quran bahkan lebih dari 1000 ayat, lebih dari 1000 tempat menyebutkan kaidah ini. Atau dengan redaksi yang berbeda-beda, intinya itu. Baik akan berbuah baik, buruk akan berbuah buruk. Maka kalau kita berharap betul apa yang kita kerjakan kemarin diterima oleh Allah SWT, setelah kita ketemu satu sama lain dengan mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum, kita buktikan juga pengharapan juga dengan amaliyah kita, ya, bahwa kita berharap Ramadan kita diterima, ibadah kita diterima, maka kita berupaya memperbaiki diri, ya, berusaha mempertahankan apa-apa yang sudah kita biasakan di bulan Ramadan, ya. Setidaknya kita menemukan unggulan amal kita setelah usai bulan Ramadan. Baik, kembali ke kitab induk yang kita kaji pada kajian rebunan. Kita kembali ke bab sabar yang ada di kitab Riyadhus Shalihin. Telah kita bahas masuk di bab sabar, bab tentang sabar. Satu hadis sudah kita bahas. Kita bahas hadis berikutnya, kita ambil hadis yang ke-27. Hadis yang ke-27 dari hadis-hadis yang ada di kitab Riyadhus Shalihin. Wa an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min
inna amrahu kullahu lahu khairun wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'un syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'un sabara fakana khairan lahu. Rawahu Muslim. Dan dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, menakjubkan urusan orang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khairun, sesungguhnya urusan orang mukmin semuanya baginya baik. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak didapati sifat itu kecuali atas diri seorang mukmin. Apa itu? In asabathu sarra'un syakara, ketika sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang menyenangkan mengenainya, syakara, dia bersyukur, fakana khairan lahu, maka syukur itu adalah baik baginya. Wa in asabatu darra'un sabara, dan apabila musibah menimpanya, sesuatu yang tidak disukai menimpanya, sabara, dia bersabar, fakana khairan lahu, dan sabar itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Baik, meskipun ini sudah sering sekali tema-tema serupa dan kita juga sudah sering mendengar hadis ini, tapi tidaknya kita tahu ini juga diantara yang dibahas oleh ataupun dinukil oleh Imam Nawawi di kitab Riyadhus Shalihin pada bab sabar. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Abu Yahya itu adalah kunyahnya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Beliau termasuk as-sabiqunal awwalun, bahkan termasuk as-sabiqun as-sab'ah, 7 orang yang awal masuk Islam. Itu adalah Suhaib bin Sinan. Dikenal juga dengan Suhaib Ar-Rumi, ya, dan dia adalah Sabiqur Rum, orang Romawi yang pertama-tama masuk Islam, ya. Orang Romawi yang pertama-tama masuk Islam adalah Suhaib bin Sinan. Tentang beliau kisahnya sangat banyak karena beliau termasuk sahabat yang di samping awal masuk Islam, beliau juga menyertai jihadnya Rasulullah, ya. Kemudian juga tentang kisah yang sangat spektakuler, bahkan menjadi di antara sebab turunnya ayat, ya, yakni tentang hijrahnya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ketika orang-orang kaum muslimin disiksa dan mereka berat untuk mempertahankan diri, mempertahankan agama mereka di Mekah, turun perintah kepada Rasulullah untuk hijrah. Dan ketika Rasulullah hijrah, kemudian Suhaib bin Sinan termasuk orang yang meniatkan berupaya untuk hijrah. Tapi ketika dia hendak keluar dari Mekah, beliau dihalang-halangi oleh orang-orang Mekah, ya. Sehingga ketika beliau dicegat hingga terjadi kegaduhan, sampai ketika itu Suhaib bin Sinan dia mengatakan, kalian tahu, anna arma minkum, saya ini orang yang paling titis, ya. Paling titis, ya. Titis sudah, tapi bukan Mbak Titis, bukan, ya. Jadi titis apa titis itu? Orang paling tepat panahannya, tapi bukan sekedar paling tepat ini yang dimaksud, ya. Paling ahli dalam memanah dibandingkan dengan kalian, ya. Sebelum kalian, kalau kalian mau menghalangi saya, kalau kalian menghentikan saya dari berhijrah, ya, kalian belum bisa menyentuh saya, dan anak panah saya semua sudah mengenai kalian semuanya. Itu gambaran, bukan sombong, ya, tapi ini memang untuk menggertak mereka, ya, tapi juga ini memberikan kesempatan kalau ada cara yang lain, ya. Artinya ini juga satu sisi menunjukkan bahwa Suhaib bin Sinan ini seorang pemanah yang handal, ya. Bisa dibayangkan kalau orang sudah posisinya di jarak di mana bisa dialog dengan sesama mendengar tanpa teriak, itu kan jarak sudah dekat. Tapi beliau katakan, kalau kalian sebelum bisa menyentuh saya, anak panah saya sudah termuntahkan kepada kalian semuanya. Itu berarti kan kecepatan reloadnya berapa detik itu, ya. Nah, ini gambaran bagaimana memanahnya para sahabat radhiyallahu anhum. Di antaranya adalah Suhaib bin Sinan, dan kita tahu ada bahkan yang lebih cepat daripada beliau,
ya, namanya Salamah bin Aqwa. Dan ada yang lebih andal lagi dari beliau, siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi supaya kita tahu gambaran para sahabat bagaimana mereka memanahnya. Adapun Salamah bin Aqwa itu dikenal orang yang larinya kenceng, memanahnya juga cepat. Sampai suatu kali ada orang-orang orang-orang Madinah, para sahabat yang mereka memiliki unta mereka digarong, ya, dibawa pergi, ya, sama garong. Nah, ketika itu beliau melihat kawanan garong itu sedang membawa unta, ya, maka karena jumlah mereka banyak, maksud Salamah bin Aqwa ini untuk mencari bantuan, maka dia berlari naik ke bukit ngasih tahu penduduk Madinah bahwa unta kalian digarong, gitu ya. Setelah beliau beritahu, beliau turun mengejar para perampok tadi. Di saat itu beliau memuntahkan anak panahnya, yang karena cepatnya anak panah yang dimuntahkan itu dan juga dari arah yang berbeda-beda sehingga mereka mengira yang mana tuh banyak orang. Dikira sedang dikeroyok para pemanah, padahal yang satu orang saja, Salamah bin Aqwa. Ini menggambarkan apa? Cepatnya sambil lari, ya. Ini tidak hanya moving target, ini moving apa nih ya? Pemanahnya ini yang juga moving juga, ya, muter-muter, lari. Dia sambil loncat sambil lari memanah sehingga dikiranya itu sudah dikepung para pemanah. Hingga kemudian para perampok tadi lari tunggang langgang, ya. Dihadapi oleh satu orang saja dengan busur dan panahnya. Nah, kembali pada Suhaib bin Sinan, di ketika itu orang-orang Quraisy kemudian menyampaikan maksud mereka, ya. Maksud kami bukan hendak membunuh kamu, enggak, ya. Masalahnya adalah bahwa kamu jauh dari Romawi, kemudian di sini kamu sekarang memiliki banyak harta, ya. Kemudian terjadi sesuatu antara kami dengan kamu. Bagaimana mungkin kami akan biarkan kamu melenggang dengan harta-harta kamu, ya. Kamu boleh pergi tapi harta harus kamu tinggalkan. Oh, itu yang kalian mau. Kalau begitu saya tinggalkan semua harta saya, ya. Saya tinggalkan semua harta saya, tak kasih tahu harta saya di mana semuanya, dan biarkan saya melenggang untuk hijrah. Akhirnya apa? Beliau tinggalkan semua hartanya, beliau berhijrah dengan apa yang melekat di badannya, ya. Nah, terseok-seok beliau ketika itu sampai ke Madinah, disambut oleh Rasulullah SAW. Ketika itu sudah ada sapaan yang luar biasa dari Nabi yang menggambarkan bahwa Nabi mendapatkan wahyu dari Allah yang terkait dengan Suhaib bin Sinan ini. Nabi ketika menyambut Suhaib dengan mengatakan Rabihal bai Aba Yahya, Rabihal bai Aba Yahya. Sungguh perniagaan yang menguntungkan wahai Abu Yahya. Sungguh perniagaan yang menguntungkan, ya. Nah, begitu ada sambutan dari Rasulullah seperti itu, Suhaib ini paham, ini berarti Nabi sudah mendengar tentang apa yang terjadi atas dirinya. Maka dia heran, wahai Rasulullah, saya belum menceritakan pada siapapun tentang apa yang terjadi pada diri saya. Bagaimana Anda mengetahuinya? Nah, kemudian dibacakan ayat wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'an mardatillah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia, ya, ada yang mengorbankan jiwanya dalam rangka untuk mendapatkan keridhaan dari Allah. Itu turut para mufassirin menyebut di antaranya karena pengorbanan dari Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita cerita tentang hijrahnya para sahabat, Masya Allah, mereka punya cerita-cerita sendiri yang pengorbanannya udah pol, ya. Jadi kalau kita baca hijrahnya orang-orang sekarang, ya kita salut, ya, hijrahnya kita sendiri, walhamdulillah. Tetapi di antara yang membuat kita juga merasa belum apa-apanya dibandingkan dengan bagaimana dulu pengorbanan para sahabat ketika berhijrah. Ya, bagaimana Umar ibn Khattab punya cerita sendiri dengan anaknya Abdullah bin Umar. Bagaimana Abu Salamah, Ummu Salamah dan Salamah, ya, satu keluarga yang sempat pisah tiga-tiganya, ya. Abu Salamah itu sampai Madinah, Ummu Salamah itu diambil keluarganya, ya. Salamahnya, anaknya diambil keluarganya Abu Salamah.
ya, sampai berselang 1 tahun baru mereka dikumpulkan, kemudian hijrah ke Madinah. Masing-masing ceritanya luar biasa, ya, dengan pengorbanan yang luar biasa. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kembali kepada Suhaib bin Sinan. Jadi ala kulli hal itu diantara kisah tentang Suhaib bin Sinan yang paling terkenal, karena darinya juga menjadi sebab turunnya ayat, dan itu menunjukkan seberapa tingkatan para sahabat, utamanya Suhaib bin Sinan di dalam Islam ini. Memang beliau jasanya sangat besar. Baik, saya belum mendapatkan berapa persisnya Suhaib bin Sinan meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Ala kulli hal, beliau ini termasuk orang yang awal-awal masuk Islam, punya jasa besar di dalam Islam, sahabat dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Beliau berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Menakjubkan urusan yang beriman. Ajaban li amril mu'min. Seakan ini menjadi penanda. Ini loh karakter, ya, dua sifat dari orang mukmin. Ya, dua sifat dari orang mukmin. Nah, mukmin di sini bisa jadi adalah merupakan sebuah tingkatan, ya, sebuah level. Ya. Karena bukan berarti ketika seseorang belum mencapai ini dia bukan seorang muslim. Iya, dia seorang muslim, ya. Dia belum punya karakter ini. Dengan belum memiliki karakter ini bukan berarti dia lepas keislamannya, ya, enggak, ya. Makanya mukmin di sini adalah mukmin sebagai sebuah level, ya. Apalagi ketika didapati ada kalimat walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Itu tidak dimiliki kecuali pribadi mukmin, ya. Yang belum mukmin, ya, itu belum sampai ke level ini. Nah, khawatirkumullah, darinya kita tahu bahwa mukmin sebagai tingkatan itu dia berada di tengah-tengah antara muslim dan muhsin, ya. Ada muslim, ada mukmin, ada muhsin. Setiap mukmin maka pasti dia muslim, tetapi tidak setiap muslim mencapai derajat mukmin. Tidak setiap mukmin itu mencapai derajat muhsin, tetapi setiap orang yang sudah derajat muhsin pasti dia seorang mukmin. Karena ini sebagai sebuah tingkatan, makanya kita misalnya ditanya, hal anta muslim, apakah anda seorang muslim? Ya, kita dengan penuh percaya diri mengatakan, na'am ana muslim, iya saya muslim, ya, tidak usah ragu-ragu. Tapi ketika anda ditanya hal anta mukmin, kira-kira gimana? Apakah anda seorang mukmin? Apakah anda seorang mukmin? Jawabnya gimana? Jawabnya gimana? Ana mukminun haqqun. Wah, wallah misalnya, wah berat itu, ya. Bagaimana kalau ditanya hal anta mukmin? Kita boleh mengatakan ana mukmin insyaallah. Ya. Kalau pertanyaannya apakah anda beriman? Beriman. Ya. Tapi apakah anda mukmin? Ya, maka kita boleh mengatakan ana mukmin insyaallah. Karena pada keimanan atau pada karakter mukmin ada konsekuensinya. Ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alim ayatuhu zadatuhum imana. Ya. Kalau kita seorang mukmin, maka ini konsekuensinya ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Apakah kita setiap kali disebut nama Allah selalu bergetar hatinya? Atau kadang-kadang? Atau banyak enggaknya? Kadang-kadang biasa saja? Nah, padahal kalau dia mukmin, begitu disebut nama Allah bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alim ayatu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Apakah setiap kali dibacakan ayat kepada kita kemudian kita bertambah imannya? Ya. Atau kadang biasa saja? Atau kadang bertambah ngantuknya karena bacaannya panjang? Ya. Nah, dari sini makanya kita kalau mau mengklaim saya mukmin
tulen, nah itu nanti dulu ya, ada konsekuensinya, termasuk karakter ini ya. Makanya kalau ditanya apakah Anda muslim, saya muslim, udah gitu aja. Apakah Anda mukmin? Saya mukmin insyaallah. Boleh mengatakan insyaallah. Makanya Sufyan bin Uyainah mengatakan man kari ayyakul ana mu'min insyaallah fa huwa indana murji ya. Kalau ada orang yang dia enggan mengatakan saya mukmin insyaallah, jangan-jangan dia seorang murji'ah. Orang murji'ah itu dosa tidak mempengaruhi keimanan ya. Walaupun orang berdosa terus asalkan dia dalam hatinya beriman ya mukmin aja dia, posisinya mukmin ya. Nah, sementara Ahlussunnah karena menyadari bahwa ya namanya iman itu al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang ya. Maka terlalu percaya diri kalau kemudian dia mengklaim dirinya sampai pada tingkatan mukmin ya. Nah, ada yang menakjubkan pada diri seorang mukmin yang Nabi sebutkan di sini, ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu lahu khair ya. Sesungguhnya urusan seorang mukmin itu semuanya baik baginya. Apapun yang terjadi atasnya baginya itu baik ya. Maka ada istilah tidak ada takdir yang buruk ya. Maksud batu mina bil qadari khairi wa syarri itu adalah takdir yang tidak disukai ya. Tapi bukan berarti takdir Allah itu buruk ya. Buruk, baiknya itu adalah sikap dari orang yang menerima takdir itu ya. Tapi bagi seorang mukmin apapun yang menimpanya itu baginya baik ya. Ini yang menakjubkan ya. Dan itu hanya dimiliki seorang mukmin, sebagaimana Nabi sabdakan di sini, walaisa dzalika li ahadin illa lil mukmin. Itu tidak dialami, tidak dirasakan kecuali oleh seseorang yang kapasitasnya sebagai seorang mukmin ya. Apa yang menimpa dirinya semua baik baginya ya. Semua baik baginya. Apa sih yang menimpa seorang mukmin? Yang menimpa seorang mukmin itu sama dengan apa yang menimpa orang-orang muslim, bahkan orang-orang kafir, sama, rata-rata sama ya. Apa yang menimpa manusia itu juga sesuatu yang menimpa seorang mukmin, cuman bedanya dari mensikapinya. Nah, sikap seorang mukmin bagaimana ya. Ada yang pernah merasa senang, wabah menusuk pernah merasakan senang. Ada yang pernah mendapat musibah, semua manusia pernah merasakan musibah ya. Nah, tapi seorang mukmin dia bisa menjadikan ya apa yang menimpanya itu baik, apakah itu berupa sesuatu yang menyenangkan, baik baginya. Ya, aku akeh tunggali ya. Walaupun juga ada juga yang gagal, dikasih baik ya, dikasih nikmat, itu ternyata malah menjadikan keburukan baginya juga ada. Istidraj ya. Nah, ketika mendapat musibah, dia tetap baik. Makanya kalau kita lihat di kisah Nabi Yusuf alaihissalam ya, beliau 2 kali disebutkan kesaksian orang tentang Nabi Yusuf alaihissalam ya. Kami melihat Anda minal muslimin, termasuk orang baik ya. Itu kalimat itu di 2 tempat, yang satunya di kejadian di mana beliau sedang berada di penjara ya. Di penjara artinya apa? Ketika dia di penjara, orang melihat beliau ini sebagai seorang yang berbuat baik ya. Dan satunya lagi ketika beliau sudah menjadi pejabat ya. Jadi ketika di penjara, ketika jadi pejabat sama, tetap berbuat baik ya. Karena ada orang yang pada satu sisi dia berbuat baik, ketika menimpa hal yang lain dia tidak berbuat baik. Nah, seorang mukmin itu apapun yang terjadi baik baginya. Nah, lalu dirinci di sini, in asabat usarraun syakara, apabila menimpa kepadanya sesuatu yang sarra, menggembirakan, syakara, dia bersyukur, fakana khairun lahu ya. Karena tidak ada sesuatu sikap yang lebih baik ketika seorang mendapat nikmat melebihi ketika dia bersyukur kepada Allah ya. Nah, sebaliknya wa inna sabatus darra, apabila yang terjadi sebaliknya, sikapnya tetap sama ya. Wa inna sabatus darra, apabila sesuatu yang tidak disukai menimpanya, sabar, dia bersyukur ya. Fakana khairan lahu.
Syukur itu baik baginya, sabar juga baik baginya. Ya. Hakikatnya namanya nikmat, semua nikmat itu ujian. Sebagaimana ya, semua musibah juga ujian. Ya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami menguji kalian dengan asyarr wal khair. Asyarr, keburukan ada dua. Keburukan dengan pengertian sesuatu yang tidak disukai. Ya. Yang kedua, keburukan dalam pandangan syariat. Ya. Jadi sesuatu yang tidak disukai dalam pandangan kita apa? Kemiskinan, sakit, ya, masalah ruwet, itu sesuatu yang tidak disukai, syarr. Yang pertama. Syarr yang kedua apa? Keburukan dengan pengertian apa? Dalam pandangan syariat. Ya. Terjerumus kepada maksiat, kepada dosa. Ya. Berarti orang yang terjerumus ke dalam dosa itu statusnya masih ujian. Namanya ujian itu bisa sukses, bisa gagal. Ya. Jadi ada orang yang mendapat ujian bermaksiat dan kemudian dia sukses, ada. Ya. Nah, begitu pun al-khair maknanya dua. Khair yang pertama maknanya adalah sesuatu yang disukai, kesehatan, banyak rezeki, apalagi ya, ketemu dengan sesuatu yang diinginkan, ya. Itu al-khair dengan pengertian yang pertama, banyaknya harta dan sebagainya. Al-khair yang kedua adalah berupa apa? Merupakan nikmat diniyah. Ya. Jadi musibah, ada musibah diniyah dan duniawiyah. Kemudian juga nikmat itu ada apa? Nikmat diniyah dan juga nikmat duniawiyah. Nikmat duniawiyah tadi harta, ya, kesejahteraan, kesehatan. Nikmat diniyah apa? Seseorang bisa melakukan ketaatan. Artinya bahwa ketika seseorang mudah menjalankan ketaatan, itu pun statusnya masih ujian. Nek durung mati, durung rampung ujian gitu ya. Semua masih ujian. Dimudahkannya orang untuk menjalankan sholat malam, masih ujian itu. Belum merupakan hasil akhir, tapi masih statusnya ujian. Ya. Nah, apa ini? Kalau ujian apa berupa keburukan, ya, sesuatu yang tidak sukai, ya, itu jawabannya adalah sabar. Kemudian ujian kebaikan jawabannya adalah syukur. Ya. Sekarang pertanyaannya, kita rinci ya ujian. Berarti ujian baik misalnya, seseorang diberi nikmat harta, jawabannya apa? Cara menjawab ujiannya dengan apa? Bersyukur. Ya. Yang kedua, seseorang diberi nikmat bisa menjalankan sholat malam, saum sunnah, apa jawabannya? Syukur. Sama ya. Sekarang musibah, ya. Musibah berupa musibah duniawiyah. Seseorang kehilangan sesuatu yang dicintai. Seseorang tertimpa suatu musibah sehingga dia kena sakit. Ya. Apa jawabannya? Sabar. Ya, itu berarti musibah diniyah. Musibah duniawiyah. Sekarang kalau seseorang yang dia tidak bisa atau tidak kuat, tidak diberi kemampuan atau bahkan dia terjerumus kepada maksiat, itu juga musibah. Ya. Jawabannya apa? Sabar. Ya. Nah, tadi kan jawabnya syukur ini, sabar. Sabarnya maksudnya piye? Apa terus ngono terus ya? Kok cik maksiat terus? Ya sabar ya. Kok maksiat mana? Sabar ya. Masa syukur. Ya mau syukur gitu ya. Ya. Nah, oke, kalau dikatakan sabar, apa bentuk kesabarannya? Ya. Makanya kalau kita baca di pembukaan kitab Al-Wabil As-Sayyib yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau memberikan satu prolog sangat bagus sekali. Ya. Beliau mengatakan wa ayaj'alakum mimman idza an'amallahu alaihi syakara. Ya. Semoga Allah menjadikan Anda termasuk orang yang apabila nikmat ada padanya, ketika diberi nikmat oleh Allah bersyukur. Ya. Wa idza uturiya sabara. Dan ketika Anda
termasuk dan mudah-mudahan Anda termasuk orang yang ketika diberi bala, diberi musibah bersabar. Ya. Nah, ada yang ketiga ini. Ya. Wa idza atnaba, apabila dia itu melakukan dosa, apa jawabannya? Sabar atau syukur? Istighfar. Ngerti tandaannya ya. Masya Allah, semua buku Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya. Al-Wabil As-Sayyib ya. Apa kira-kira? Padahal bacanya Furusiah Muhammadiyah ya. Dari bukunya Ibnu Qayyim ya. Kak metune nggon Al-Wabil As-Sayyib ya. Jadi supaya kita tahu ya jawabannya ya. Kalau seseorang bisa ketika mendapatkan nikmat duniawiyah, apa jawabannya tadi? Syukur. Mendapat nikmat diniyah, syukur. Mendapat nikmat atau musibah duniawiyah, bersabar. Mendapatkan musibah diniyah, istighfar. Lebih baik dirinci begini supaya nanti tidak salah. Karena orang seringkali memaknai sabar dengan al-habsu, menahan ya. Padahal kalau al-habsu dalam hal ini mestinya itu menahan dari maksiat, menahan dari mengulanginya lagi ya. Bukan bersabar menang terus tetap tidak berubah, itu namanya bukan bersabar, tapi dablek gitu ya. Bedakan sabar dengan dablek gitu ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, baik. Jadi ada dua ujian ini dan Allah sudah memberikan dan mengisahkan sampel yang apa istilahnya pada tingkatan yang paling paling puncak di dua-duanya. Ada perkataan dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Beliau mengatakan suatu kalimat bagus sekali, kesimpulan yang sangat bagus. Beliau katakan, qara'tul Qur'an, saya membaca Al-Qur'an, fa wajadtu sifat Sulaiman, lalu saya mendapati sifat Sulaiman ma'a al-afiyah, dalam keadaan beliau mendapatkan kesejahteraan dalam segala hal ya. Nabi Sulaiman itu sejahteraan luar biasa, fisik nyaris tidak ada kurangnya, gagah perkasa, kuat ya, sehat ya. Istrinya bukan banyak sekali gitu ya. Dari sisi kesejahteraan luar biasa, kekuasaan, jabatan ya, itu yang berada di depan beliau, singgasana beliau berderet 600 kursi, yang paling depan itu orang-orang terbaik beliau di kalangan manusia, para pembesar di kalangan manusia, di belakangnya para pembesar jin ya, orang-orangnya jin-jin paling hebat di antara jin-jin yang ada. Di bawahnya lagi, di sana lagi itu termasuk burung-burung yang cerdas dan sebagainya. Beliau juga diberi anugerah bisa berbicara dengan dengan binatang ya. Tapi antum juga bisa kan bicara sama binatang, cuman binatangnya tidak ngerti apa yang antum bicarakan ya. Ya iso ngomong karo kewan iso, nih kewane ora mudeng ngono lho maksudnya ya. Kalaupun mudeng ya ada hewan-hewan tertentu yang Allah jadikan dekat dengan manusia ya. Kalau Nabi menyebut ada dua setidaknya yang dekat dengan manusia, itu kan kuda, itu sesuatu yang dicintai oleh Rasulullah. Kemudian kucing itu sesuatu yang dekat berada di sekitar kalian ya. Jadi ini menarik kalau antum punya dua-duanya ya. Kuda itu bisa menumbuhkan keberanian ya. Kucing itu bisa mengajarkan kelembutan gitu ya. Jadi untuk pengimbang ya. Antum punya kuda, tidak punya kucing ya, engkau galak terus gitu ya. Kalau punya kucing masya Allah ya. Yang makanya kalau ada yang suka megang-megang kucing itu ya, dimanapun juga ada kucing mendekat ya. Mas Kirno ini kemanapun didekati kucing, kucing itu nyerak gitu ya. Ini anak kucing masalah jadi rana sing nyerak ya. Nah, ya, makanya sempat viral imam yang ada imam ya bukan ustadz ya. Kalau ustadz yang di sini ada kucingnya itu ya enggak viral ya. Yang imam masjid yang viral itu ya. Nah, itu karena memang ya itu tentu semua ada hikmahnya ya. Ala kulli hal apa yang dimiliki Nabi Sulaiman lebih dari sekedar itu ya. Bahkan dia paham bahasa semut. Paham bahasa semut ya. Kalau kita kan tidak paham ya. Mereka bincang apa ya, bersuara enggak gitu ya. Nah, Nabi Sulaiman paham. Bahkan beliau bisa memerintah angin. Beliau bisa memerintah angin ya. Di avatar lewat itu ya. Beliau bisa perintahkan angin ya. Pengendali angin dan sebagainya tidak ada itu ya. Seperti Nabi Sulaiman, beliau bisa memerintahkan angin.
Dan kalau dari sisi kekayaan luar biasa. Istana beliau menurut di antara mufassirin itu tingginya 1000 lantai. 1000 lantai. Lantai paling bawah itu besi, lantai paling atas kaca. Nggak tahu gimana bangunnya, ya. Tapi kan punya masukan jin, ya. Bisa mau berbarang, gitu ya. Nah, itu yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Ya, ini pernyataan ataupun kesaksian dan juga apa yang dibaca oleh ulama Wahabi Munabih, ya, tentang kerajaan Nabi Sulaiman. Ya. Tapi kalau orang sekarang ada yang bilang kerajaan Nabi Sulaiman adalah Borobudur, ya. Orang Indonesia ada yang mengatakan kerajaan Nabi Sulaiman adalah Borobudur. Makanya Borobudur dekat dengan negara Sleman, ya. Sleman dari tembung Sulaiman, ya. Ben gampang nyebutnya Sleman, ya. Ngulon sithik ana Wonosobo, ya. Hutannya Ratu Saba, ya. Wonosobo, gitu ya. Wis mbok sakarepmu ya. Wis pokoke haburan ya. Tapi apa yang diriwayatkan dari Wahab bin Munabih menyebutkan istana beliau 1000 lantai, ya. Makanya kalau kita perhatikan di antara doa Nabi Sulaiman yang dikabulkan Allah kan diberi kekuasaan yang tidak ada lagi orang yang punya kekuasaan seperti dia. Ya. Tidak ada lagi gitu ya. Tahulah sampai sekarang kalau misalkan kita bayangin istana itu 1000 lantai. Kalau satu lantainya 4 meter berarti tingginya berapa? 4000 meter. Sampai sekarang belum ada bangunan yang setinggi 4000 meter, belum ada. Ya. Yang rencana itu yang sudah ada Burj Dubai 282, ya. Kemudian yang udah ada rencana Males Tower di Jeddah itu konon nantinya jadi 1,6 km, 1600 meter. Kemudian ada lagi bangunan Ultima Tower yang rencananya kononnya 3200 meter. Baru rencana juga. Dan itu juga belum mencapai angka 4000 meter, ya. Nggak akan ada yang bisa ngungguli Nabi Sulaiman, udah dicegai sama doanya Nabi Sulaiman, ya. Wis ra iso bedeteng piye ra iso gitu ya. Ya. Artinya apa? Bahwa beliau ini dari sisi kesejahteraan, kenikmatan luar biasa gitu ya. Dan itu bukan berarti apa ini, walaupun banyak orang menginginkannya, bukan berarti semua orang bisa melewati itu sebagai ujian dan bisa menjawabnya dengan benar, ya. Beliau dengan kesejahteraan begitu rupa, ya, itu mendapatkan gelarnya mumtaz, ya. Ni'mal 'abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba. Sungguh Sulaiman adalah hamba yang sangat taat, ya. Baik, ini saya lanjutkan dulu apa yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan, qara'tul Qur'an fa wajadtu sifat Sulaiman ma'al afiyah. Aku membaca Al-Qur'an, saya dapati sifat Sulaiman, ya, alaihissalam, yang padahal dia itu mendapatkan seluruh nikmat. Tidak ada nikmat yang dimiliki manusia yang itu dikatakan nikmat kecuali Nabi Sulaiman memilikinya, dan pada tataran yang puncak, ya. Tapi pun begitu beliau mendapat gelar ni'mal 'abdu innahu awwab. Beliau lanjutkan kemudian, wa wajadtu sifat Ayyub, dan aku mendapati sifat Ayyub alaihissalam ma'al bala, meskipun beliau menyandang segala bala, segala musibah. Apa yang disebut orang sebagai musibah, beliau memilikinya dan pada puncaknya, ya. Kalau orang menyebut musibah itu dari sisi keterasingan, beliau diasingkan, diisolasi, tidak ada orang yang berani mendekat. Kalau musibah itu sesuatu yang tidak disukai itu berupa sakit, beliau itu semuanya itu awake bonyokan kabeh. Tidak ada satu butir uang, ya, yang sejarah itu kondisinya sehat. Semuanya itu dalam keadaan sakit. Lesan dan hati beliau saja yang sehat, ya. Kemudian kalau yang dikatakan bahwa derita itu, musibah itu adalah kemiskinan, beliau sampai tidak memiliki apa-apa. Dari yang tadinya kaya raya tidak punya apa-apa, ya. Nah, pun begitu dalam keadaan semua bala itu beliau sandang, pada puncaknya pun, ya, beliau juga mendapatkan gelar yang sama, ni'mal 'abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba, sungguh Ayyub adalah hamba yang sangat taat, ya. Maka beliau kemudian menyimpulkan fastawat istifatan, maka keduanya memiliki sifat yang sama,
Ya. Hada mu'afa wa hada mubtala. Bedanya yang satunya ini diuji dengan al-afiyah, kesejahteraan, yang satunya lagi wa hada mubtala, diuji dengan bala. Ya. Tapi gelarnya sama. Nah, kita sudah mendapatkan contoh yang kelima. Ya. Jadi kalau kita lagi dapat musibah, ya, penghiburnya itu ada. Musibah murung sak kuku irenge musibah Nabi Ayub. Kalau kita sedang punya kekayaan, menjadi sombong, sugih murung sak kuku irenge Nabi Sulaiman. Ya. Karena Allah sudah ngasih contoh yang semua sudah pada puncaknya. Ya. Ini dua nabi yang ya Allah kisahkan, yang dengannya kita bisa mengambil pelajaran. Ya, tapi sekali lagi maksud orang yang mu'afa, mubtala itu juga lebih kepada sifat dominannya. Ya, di masa hidupnya Nabi Sulaiman bukan berarti tidak pernah mendapat musibah. Dia juga pernah mendapatkan musibah. Sampai kemudian beliau sembelih apa itu? Kuda-kudanya itu karena mendapatkan musibah. Ya, dia mengumpuli istri-istrinya yang berharap apa? Semuanya nanti menjadi mujahid fisabilillah. Tapi ternyata tidak ada yang melahirkan kecuali satu saja, itu pun cacat. Ya, itu pun cacat. Ya. Apa salahnya atau di mana letak ujian bagi Allah, dari Allah? Karena dia tidak mengatakan insya Allah. Ya. Saya akan mengumpul istri saya yang kemudian darinya lahir semuanya mujahid fisabilillah. Ya. Dia lupa mengatakan apa? Insya Allah. Pernah juga mengalami musibah. Seberat-beratnya derita dari Nabi Ayub alaihissalam pun juga pernah mendapatkan apa? Afiyah. Sesudah mendapat musibah dan setelah mendapat musibah kemudian mendapatkan apa? Afiyah. Ya. Artinya antara bala dengan nikmat itu memang sudah sunatullah, Allah pergilirkan. Semua orang itu pernah mengalaminya. Ya. Kita mungkin melihat orang kok kita pinak tok, ya. Kamu tidak tahu apa yang Allah ambil darinya, gitu ya. Kemudian kita lihat orang kok wah kayak mesakit banget gini-gini, ya. Mungkin kita nggak tahu apa yang Allah berikan kepada mereka, ya. Bisa jadi itu kebahagiaan yang mereka dapatkan yang kita tidak tahu, ya. Kalau kulihal bahwa atau termasuk kita mungkin kalau sedang dilanda sesuatu yang tidak kita sukai, ya, harus apa ini menyadari, yakinlah pasti ada sesuatu apa yang itu merupakan nikmat Allah yang diberikan pada kita, ya. Cuman kadang-kadang kita itu tidak bisa mendeteksi nikmat dari Allah selain apa yang kita cari, ya. Nek lagi gula iki, lagi seneng iki, sing dieling-eling kuwi tok. Yang tidak sedang kita cari kita tidak mendeteksinya. Ya. Sehingga ketika kita berdoa, Allah mengabulkan dalam wujud yang lain, kita menganggap doa kita tidak terkabul, ya. Padahal Allah memberikan lebih baik, cuman kita tidak mendeteksi. Maka ada saya lihat ini suatu yang tidak populer tetapi dilakukan di antara salaf dulu, ya. Ada Sufyan Ats-Tsauri dan Fudail bin Iyad itu kalau ketemu dua-duanya, kalau sekarang kalau saling ketemu kan biasanya yang tenar tuh menyebutkan ini tentang mengingatkan tentang kesalahannya, ya. Itu dianggap sebagai suatu ukhuwah, ya. Temannya bisa mengingatkan dan sebagainya. Iya, itu iya, tapi ada sebenarnya sesuatu yang bagus, ya. Enak juga, ya, nyaman juga untuk dilakukan, tapi tidak tenar. Ya, ini keduanya ketemu untuk mengingatkan nikmat, ya. Untuk apa? Mengingatkan nikmat, ya. Jadi keduanya ini ketemu lalu mengatakan Anda diberi nikmat Allah seperti ini, ya. Nikmat Anda seperti ini, Anda diberi ini, diberi ini. Kadang-kadang orang itu lupa kalau ada diingat orang lain, ya. Kita ini punya banyak nikmat, cuman kalau tidak diingat orang lain, ya rumah sana aku ora ndek apa-apa gitu loh, ya. Lah rumah sana moto itu dua apa-apa gitu, ya. Kuping dudu apa-apa, ya. Karena kita bukan itu yang sedang kita cari, ya. Bukan itu yang sedang kita inginkan. Karena anak itu wis duwe wis ora dirembuk gitu loh, ya. Sehingga lupa itu adalah merupakan nikmat. Nah, padahal nikmat itu pengikatnya adalah syukur, ya.
Kalau kita bersyukur, bukan saja nikmat itu ditahan, dipertahankan untuk kita oleh Allah, bahkan Allah akan menambah nikmat untuk kita. Ya. Maka saya juga sering sampaikan kepada para ustadz-ustadz pondok, ada ustadz pondok ini, mohon ustadz ya, yang kadang mungkin melihat gajinya tidak seberapa dan sebagainya, terus ada keinginan keluar dan sebagainya. Nah ini sebenarnya kecuali kalau ada hal yang strategis yang lain. Tapi kalau soal pendapatan sebenarnya orang yang mengajarkan kebaikan itu dia berada pada posisi mubarak, orang yang diberkahi. Ya. Doa Nabi atau pernyataan Nabi SAW ketika masih bayi itu, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, dan agar Allah menjadikan aku sebagai insan yang diberkahi dimanapun aku berada. Ya ini juga kemudian menjadi doa yang dilazimi oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Allahumma ja'alni mubarakan ainama kuntu. Ya Allah, jadikan aku ini insan yang diberkahi dimanapun aku berada. Ya. Ternyata Ibnu Qayyim al-Jauziyah beliau menjelaskan makna diberkahi ini siapa saja. Satu, dia adalah muallimanil khair, orang yang mengajarkan kebaikan. Yang kedua apa? Yang kedua adalah da'yan ilallah, orang yang menyeru di jalan Allah. Dan ketiga, muraqiban li taatillah, orang yang memotivasi untuk taat kepada Allah. Dai, guru, mengajarkan kebaikan, itu semua adalah insan yang diberkahi. Kalau menjadi insan yang diberkahi, dia menyadari itu, maka dia akan menggunakan peluang-peluang itu, ya, bagaimana sebanyak-banyaknya ngalap berkah dari profesinya itu, dari aktivitasnya itu. Mana keberkahan itu kalau diambil sedikit akan menjadi banyak. Kalau diambil banyak, manfaat akan berlipat. Ya, mumpung jadi dia pengajar, ya, mumpung dia ngisi ceramah menjadi dai, mumpung dia punya santri, ya. Pada saat itu dia belajar, ya. Posisi dia sebagai pengajar, ketika dia mau belajar, maka hasilnya akan berlipat. Karena dia yang paling berhak mendapatkan ilmu, dia pengajar kok, ya. Sebagai konsekuensi dari keberkahan, dia akan mudah untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru, ya. Karena dia yang paling berhak. Nah, kemudian keberkahan yang lain apa? Keberkahan dari sisi bahwa amal yang dinilai oleh Allah bukan sekedar amal dia saja. Pahala yang didapatkan bukan sekedar pahala dia melakukan suatu ibadah saja, tapi juga amal ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang tersentuh oleh dakwahnya. Itu juga untuk dirinya. Itu keberkahan berikutnya, ya. Dan sisanya keberkahan sifatnya duniawiyah. Ada yang ketika dia sibuk di dalam dakwah, sibuk ngajar, Allah mudahkan untuk mendidik anak-anaknya, ya. Nah, itu sesuatu, bukan kadang-kadang kalau orang lagi pengennya kaya, itu nggak dianggap sebagai sebuah keberkahan, ya. Nah, ada lagi yang diberi kemudahan dari sisi yang lain berupa dia sehatnya terus-terusan, ya, banyak sehatnya daripada sakitnya, atau bahkan jarang sekali sakit. Itu juga bagian dari keberkahan yang seandainya, ya, dia sakit, dia tidak ngajar posisinya tadi, dia akan membayar sesuatu yang dia tidak kuat membayarnya, ya. Tapi keberkahan dia ngajar tadi, ya, dengan disehatkannya oleh Allah, dia tidak istilahnya gaji tadi tidak, istilahnya gaji utuh gitu loh, ya. Nah, ada orang-orang yang dia punya gaji banyak, tapi ya les gitu, ya, malah tetap kurang. Kenapa? Ya, kalau kita bicara ini yang melakukan atau yang mengalami adalah para pendosa, ya itu diantaranya letak ketidakberkahan dari apa yang dia cari bisa jadi, ya. Nah, karenanya kadang-kadang di antara kita tidak menyadari, tidak mendeteksi hadirnya nikmat-nikmat itu, ya. Harus perlu orang lain untuk mengingatkan, Anda diberi nikmat ini, ya. Karena ketika kita menyadari, oh ini ternyata nikmat, oh ini ternyata efek dari keberkahan, kita akan bersyukur. Ketika kita mampu bersyukur, nikmat akan berdatangan, ya. Tapi kalau kita nggak ngerti, tidak mendeteksi datangnya nikmat demi nikmat tadi, ya nggak ada rasa syukur, nggak ada datang bahagia, nggak ada rasa syukur, ya. Kalau nggak ada rasa syukur, ya pancet aja, ya, nggak ada tambahan apa-apa, ya. Karena nikmat itu berdatangannya itu al-muta'allaq bisyukri, itu
terkait ya berbanding lurus dengan seberapa banyak dia bersyukur, maka sebanyak itu tambahan nikmat yang Allah akan berikan kepadanya. Nah, ini sebagai janji Allah dengan menggunakan takkid yang banyak ya. La in syakartum la azidannakum. Ada lam takkid, ada nun takkid ya. Dan para ulama menjelaskan ini kalimatnya sempurna. Jadi ada yang disembunyikan ya. Ya ini qasamnya, sumpahnya disembunyikan. Aslinya ya kalau ditampakkan kalimatnya wallahi gitu ya. Ya. Atau kalau Allah kan berarti bersumpah dengan dirinya. Kalau kita bahkan Allah boleh bersumpah dengan apa saja ciptaannya, tapi kita hanya boleh bersumpah karena apa? Dengan nama Allah ya. Jadi sungguh benar-benar la in syakartum, kalau kalian bersyukur la azidannakum, benar-benar aku akan menambah nikmat atas kalian. Nah, ini pentingnya kita bertemu bukan sekedar saling mengingatkan, saling moyai, saling maitu dia. Engko alesane iki aku dadi kancamu ya aku ngilingke gitu ya. Akhirnya saben ketemu apa? Dipaitu, saben ketemu dipaitu, carane atas nama persaudaraan, njelei gitu ya. Ya sekali-kali ketemu itu saling mengingatkan nikmat. Alhamdulillah Anda diberi nikmat ini, Anda diberi nikmat ini ya. Sehingga timbul rasa syukur. Oh iya ya saya diberi nikmat ini. Alhamdulillah ya. Ya dua-duanya perlu, makanya saya sampaikan ya. Ini yang kadang banyak terlupa ya. Orang bangga bisa menemukan aib saudaranya, kemudian atas nama dia mengingatkan saudaranya lalu merasa sudah menunaikan hak persaudaraan ya. Sementara dia lupa mengingatkan saudaranya tentang nikmat yang Allah berikan kepada dirinya, yaitu akan apa? Masuk dalam kategori idkhalus surur, memasukkan kebahagiaan ya. Ya ingatkan nikmat Allah atas dirinya ya. Nah, ini dua hal yang jangan sampai kita kemudian satu kenceng, yang lain kita lupakan ya. Tapi dua-duanya tentu juga kondisional, mana yang lebih manfaat, mana yang lebih pas suasananya, itu yang kita kerjakan ya. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini diantara apa yang bisa saya sampaikan terkait hadis ini. Secara umum insyaallah sudah kita bisa pahami bahwa ujian itu ada dua, ujian yang menyenangkan ya. Atau mungkin kalau kita rinci itu ada 4 tadi ya. Ujian yang menyenangkan itu dengan bersyukur, ujian kemudahan dalam taat itu juga dengan bersyukur, ujian berupa bala musibah dengan bersabar, ujian terjerumus pada maksiat dengan istighfar ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.